Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Ajeng Herisa dengan NIM 1930702071 dari kelas Ilmu Politik B. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Sosiologi Politik dan Ruang Lingkupnya. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lain yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Kemudian, pengertian sosiologi politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tom Batamoff, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, partai politik, politik lokal, dan politik global. Yang kedua, menurut Pitirim Sorokin, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dan kekuasaan serta dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Dan yang ketiga, menurut Gordon Marshall, ia berpendapat bahwa sosiologi politik adalah bagian ilmu sosiologi yang mengkaji tentang sebab dan akibat kekuasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi politik. Yang pertama, empiris. Artinya, ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga, logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat, kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya, hubungan antara teori satu dengan yang lainnya. Yang kelima, non-etis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mengidentifikasikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi politik. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Konsep sosiologi politik. Yang pertama, sosialisasi politik, partai politik, pengrekrutan politik, dan yang terakhir, komunikasi politik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas salah satu topik sosiologi politik, yaitu perilaku politik. Perilaku politik adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang berkenan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Perilaku politik dapat dibagi ke dua bagian pokok, yakni pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintahan. Yang kedua, perilaku politik warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Jenis-jenis perilaku politik. Yang pertama, perilaku politik dikategorikan radikal apabila perilaku politik yang diwujudkan selalu menginginkan adanya perubahan yang sifatnya mendasar sampai pada hal yang prinsipil. Yang kedua, perilaku politik liberal merupakan wujud perilaku politik yang bersifat bebas sesuai dengan akal sehat serta hukum yang berlaku saat ini. Yang ketiga, moderat. Perilaku politik merupakan wujud perilaku yang bersifat selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, cenderung mau mempertimbangkan pandangan orang lain. Yang keempat, perilaku politik yang dikategorikan status quo adalah apabila politik yang diwujudkan individu bersifat tidak terjadi perubahan dalam kehidupan politik di negaranya. Yang kelima, perilaku politik reaksioner. Apabila perilaku politik yang diwujudkan bersifat menentang kemajuan atau pembaharuan berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis yang pernah saya buat pada saat ujian tengah semester yang berjudul Perilaku Politik Masyarakat pada saat Pilkada Serentak tahun 2020 di Ogan Ilir. Pada pembahasan kali ini, perilaku pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Ogan Ilir, saya bagi menjadi 3 pendekatan. Di sini,
Saya juga menyertakan hasil wawancara saya bersama narasumber yaitu masyarakat Ogan Ilir yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 melalui percakapan WhatsApp. Yang pertama dikategorikan pendekatan sosiologi. Umumnya, pola perilaku pemilih memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara pemilih dengan aspek-aspek sosial struktural yang lebih dominan yang mencakup status pendidikan, sosioekonomi, agama, etnik, serta wilayah tempat tinggal. Yang kedua dikategorikan pendekatan psikologi. Ada beberapa aspek pemilih menjatuhkan pilihannya dari pendekatan psikologis, yaitu ketertarikan seseorang dengan partai-partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu, orientasi seseorang terhadap isu kandidat. Namun, dalam penelitian ini, yang lebih mempengaruhi psikologis pemilih adalah figur kandidat yang dianggap paling memiliki ketertarikan dan sosok idaman bagi masyarakat. Berdasarkan pernyataan narasumber yang sudah diwawancarai di atas, menunjukkan bahwa perilaku dalam memilih berdasarkan pendekatan psikologis, di mana sosok idolalah yang dipilih sebagai calon kepala daerah. Dan yang terakhir, berdasarkan pendekatan rasional. Pendekatan pilihan rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggap kepentingan diri sendiri. Pemilih melakukan itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan karena itu pemilih perlu membuat pilihan. Untuk menentukan sikap dan tindakan yang efisien, pemilih harus memilih antara beberapa alternatif dan yang menentukan alternatif mana yang maksimal baginya. Namun, walaupun pilkada di Ogan Ilir berjalan dengan semestinya, tetap ada saja masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya pada pilkada serentak tahun 2020 ini. Golongan putih atau yang biasa disebut dengan golput adalah sikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilu. Caranya macam-macam, mulai dari tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS, sampai membuat kertas suara yang tidak sah. Berdasarkan hasil dari wawancara ke beberapa narasumber, terdapat anggota keluarga mereka ataupun warga sekitar yang tidak memberikan hak suara mereka dalam pilkada serentak tahun 2020 di Ogan Ilir. Masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya disebabkan karena masyarakat ataupun penduduk tersebut bekerja di luar daerah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.